Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan tentang moderasi beragama. Salawat serta salam semoga terlalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menjelaskan moderasi beragama, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidatul Kiram, bisa dipanggil Kiram, dengan NIM 25101001, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama, sebuah konsep yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, khususnya Indonesia yang dibangun di atas realitas keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan hidup. Perbedaan tersebut adalah sunnatullah yang tidak dapat dihindari, tetapi justru harus dikelola secara bijaksana agar menjadi sumber kekuatan, bukan pemicu konflik. Dalam konteks inilah moderasi beragama hadir sebagai paradigma beragama yang menolak sikap ekstrim baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan, dengan mengedepankan sikap adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan beragama, kemaslahatan bersama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan moderasi beragama. Sebelum kita masuk kepada materi kita, saya akan menjelaskan moderasi beragama. Telah dikatakan bahwa moderasi beragama di kalangan umat Islam lebih populer dengan sebutan wasatiyah al-Islam. Penggunaan istilah wasatiyah dan wasatiyah Islam baru dikenal umat Islam pada masa modern ini. Perintis yang mempopulerkan istilah wasatiyah diantaranya adalah para pemikir seperti Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Syaltul. Baik, kemudian untuk nilai selanjutnya ialah al-unf, ialah anti kekerasan. Dalam sejarahnya, kekerasan seringkali terjadi dan mungkin tidak pernah hilang. Bahkan dewasa ini melakukan tindakan kekerasan seringkali mengatasnamakan agama dan merujuk pada ayat Al-Quran dan hadis yang dijadikan legitimasi dan dasar tindakannya. Kekerasan dalam beberapa terkadang memakai istilah radikalisme. Dalam bahasa Arab, term tersebut menggunakan beberapa istilah, yaitu antara al-la'ruf, at-taharuf, al-gulu, dan al-ihrab. Al-uf adalah antonim dari al-arif yang berarti lemah lembut dan kasih sayang. Dengan penggunaan kekuatan secara ilegal ataupun bisa disebut main hakim sendiri untuk memaksakan kehendak tersebut. Dan pendapat Lajnah Penafsiran Mushaf Al-Quran anti kekerasan artinya menolak ekstremisme yang mengajak pada
perusakan dan kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap tatanan sosial. Merupakan upaya untuk memaksakan kehendak yang seringkali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat. Sekalipun kata anti kekerasan secara tekstual tidak digunakan dalam Al-Quran, akan tetapi beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan baik kata al-unf maupun lawannya ialah al-rib dari penggunaan kata tersebut tanpa jelas bahwa Islam adalah agama yang tidak menyukai kekerasan terhadap siapa, termasuk penganut agama yang berbeda. Sebaliknya, Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan, keramahan, kasih sayang, dan makna sejenisnya. Makna-makna tersebut lawan dari anti kekerasan sebagaimana penjelasan di atas. Nilai-nilai larangan terhadap kekerasan. Anti kekerasan yang berarti menghendaki ramah ataupun kasih sayang tersebut bersumber dari Quran surah Al-Arafiyah ayat 107 dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ialah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian surah selanjutnya ialah fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadda ghalidhal qalbi la nafaddu min hawlika faghfu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekitarnya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, arti kekerasan tersebut menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tatanan sosial. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber utama ajaran Islam telah banyak memberikan kesadaran bagi manusia tentang pentingnya perilaku kasih sayang, tolong menolong, mengutamakan perdamaian bukan kekerasan, menghormati hak orang lain, berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, pemaaf dan bertawakal. Dalam penjelasan terhadap nilai-nilai moderasi beragama dapat kita ambil ya sesuai dari kesimpulan di atas. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.